dia sebagai power forward ya di Indonesia. Dia termasuk salah satu pemain terbaik di Indonesia ya. Dan dia termasuk pemain yang punya skill yang shooting bisa, rebound. Dia sosok yang humble juga sih menurut saya. Dia orangnya oke. Sampai sekarang pun ya saya akuin dia salah satu pemain basket yang punya prestasi tinggi tapi tidak pernah sombong lah gitu ya. Yang saya pelajarin dari dia. Salah satunya itu orang bilang bisa nombok di Filipina kan, anak baru main gitu tiba-tiba jadi pemain yang dibicarain orang gitu loh. Untuk punya satu tujuan, kita harus bisa berbuat sesuatu buat negara. Kalau kamu bisa prestasi sini, kamu buat sejarah. Yang pertama kali ngajakin main basket tuh kan senior-senior. Jadi senior-senior saya tuh emang passion banget di basket dan dia ngajak saya karena saya punya tinggi kan, punya size. Dulu kalau nggak salah satu SMA tuh saya inget tinggi saya 175. Setelah itu nggak lama kemudian saya diajak ikut menjelang SMA kelas 1 lah, kelas 3 apa kelas 1 saya lupa. Diajak latihan basket di Bulls-nya. Saya taunya dia itu adalah pemain basket tunas di klub yang namanya Bulls di Jakarta Selatan. Nah, dia udah mulai di SMA itu udah mulai jadi tim basket gitu waktu dia kelas 1 gitu loh. Nah, waktu naik kelas 2 saya lihat nih anak kok mulai jago nih gitu. Jago lah dia, udah jadi tim inti di basket gitu. Kata senior-senior saya beradaptasi cukup cepat. Nah, makanya dari situ jenjang dari belajar sampai dipercaya untuk bisa dapat kepercayaan untuk bisa mewakili klub, mewakili daerah, pelajar dan nasional, itu jenjangnya dari situ awalnya. Di situ saya benar-benar kayaknya ini deh, saya dapat kayak passionnya gitu loh. Jadi mulai menikmati olahraga basket ini dan saya benar-benar pada saat itu saya tinggalin tuh badminton kelas 1 SMA itu. Perjalanan waktu mengikuti kegiatan badminton, ngikutin anjuran orang tua, kok kayaknya perjalanan itu nggak terlalu bisa melejit gitu loh prestasinya. Jadi hanya di situ-situ aja. Jadi main antar kayak ibaratnya kayak tarkam lah, main ke sana, main ke lapangan A, lapangan B, lapangan C gitu-gitu. Sampai satu saat pernah dapat kesempatan ngelihat koran ada pembukaan pencari bakat klub namanya Pelita Jaya. Pertama kali ada PB Pelita Jaya. Saya ke sana tuh nyobain. Alhamdulillah dapat. Cuman karena jauhnya dari rumah, perjalanan ke Rawabuaya, pulang sekolah gitu kayaknya jauh banget deh, kayaknya cuma bertahan sampai 1,5 bulan lah. Saya coba seminggu sekali ke sana. Akhirnya saya give up, akhirnya saya nggak terusin. Nah, ketemulah itu dengan basket itu berbarengan pada saat mau menjelang SMA itu. Sebenarnya nggak 100% setuju sih. Jadi ya masih kelihatan lah namanya raut mukaan ayah kan agak sedih kan gitu kan. Jadi saya semenjak dari itu tuh saya sempat kayak nggak sama, karena basket itu kan kalau main basket kan bisa sampai sore sampai malam. Nah, kebetulan saya di rumah itu tinggalnya sama ayah saya sama adik saya lah, kakak ayah saya. Yang paling keras itu ada kakak ayah saya, karena kita kan keluarga militer. Jadi anak pulang udah lebih dari maghrib tuh kayaknya udah tabu kan, zaman dulu kan. Nah, saya pulangnya jam 9, jam 10 malam. Which is kalau habis latihan pulang sekolah, saya latihan basket kan, sama klub kan. Nah itu Pak adik saya tuh nggak setuju. Makanya kalau nggak pulang maghrib, ya udah nggak usah pulang sekalian. Ya, saya nekat, saya pulang sekalian. Terus sampai saya bilang, saya janji, saya pulang kalau saya akan pulang kalau saya bisa bawa berhasil
apa yang saya kejar, prestasi di basket. Setelah saya mendapatkan juara divisi 1 lewat Jakarta Utama, dapat piala pemain masa depan terbaik, ya terus saya berani pulang ke rumah. Nah, situ saya berani pulang, saya dapat rezeki, dikasih bonus sama manajemen Jakarta Utama, lalu saya berani pulang. Saya pulang, saya tunjukin ke ayah saya bawa piala, terus saya kasih, ada rezekinya, saya kasih ayah saya, ini janji saya pulang ini. Ya ayah saya cukup terharu ya, cukup terharu pada saat itu, cuman nggak bisa bilang apa-apa, jadi cuman gitu aja. Tapi saya tetap nggak pulang, saya nggak mau pulang, karena saya di Jakarta Utama itu kan betul ada mesnya, jadi saya tinggal di mes. Waktu itu pertama kali sebelum saya panggil dia, ini asal mula Gepeng, saya manggil dia sebenarnya, Romi, lu muka lu kayak Yustejo Tarik ya gitu. Saya mau manggil dia waktu itu Yustejo Tarik gitu loh. Tapi kan nama Yustejo Tarik itu kan kepanjangan. Terus akhirnya saya lagi nonton Sri Mulat waktu itu. Besoknya saya udah mulai, walaupun belum biasa gitu, saya udah mulai manggil dia, Peng. Orang di SMA kita, di SMA YPK nanya, Peng siapa? Itu tuh mukanya Romi tuh kayak Gepeng, coba lu perhatiin deh. Dan memang semua setuju dengan apa yang saya ngomong. Mukanya dia memang kan polos waktu itu. Zamannya Gepeng kan juga polos mukanya. Nah, Mas Romi ini mukanya dulu, badannya semua mungkin cuma lalatnya doang yang agak sedikit beda sih ya. Emang mirip banget sama si Gepeng ini. Dan memang kalau dilihat ya udah persis sama seperti Gepeng, makanya orang akhirnya ikutlah manggil Gepeng sampai sekarang dia terkenal dengan namanya Gepeng itu. Gitu. Nah dari situlah jadi kayak bercandaan kayak gitu, akhirnya di lapangan, karena mungkin kalau pergaulan kan suka main kata-kataan kan, lebih kalau di lapangan misalnya lu bikin poin dan gua nggak bikin poin gitu kan, nah lu wah Gepeng lu kayak gitu, jadi kebiasaan. Dan dari situlah nama Gepeng dan terus. Jadi kalau anak basket manggil gue Gepeng, manggil saya tuh Gepeng. Nah. Begitu saya kelas 1 SMA, saya udah bisa, lumayan, udah bisa basket. Nah, saya tuh diajak sama 2 klub. Saya pertama kali ajak dia untuk pindah ke Citra Satria. Dan caranya waktu pindah juga lucu sebenarnya. Jadi ada IM, Indonesia Muda, kepengen ambil Romi Chandra untuk ada pertandingan di Bandung. Jadi diajaklah Romi Chandra sama kakak senior saya di YPK untuk main sebagai pemain IM gitu loh. Nah, yang pelatihnya itu adalah almarhum Jeffrey Tanasale, pelatih saya di YPK Wijaya. Dia datang ke rumah saya, dia minta izin sama orang tua. Boleh nggak Romi Chandra saya ajak tanding ke kejuaraan kelompok umur di Bandung. Saya nggak tahu kenapa, mereka ngomongnya gimana, nggak di-approve. Saya nggak boleh, nggak usah sekolah, belajar, gitu. Masuk jangan main basket. Dia Romi suruh main badminton, gitu kan. Ayah saya masih keras sama badmintonnya. Romi udah packing, udah segala macam, udah excited dia untuk berangkat ke Bandung. Tapi karena bapaknya bilang nggak boleh main ke Bandung, dia pokoknya sedih dan nangis lah, kasarnya begitulah. Dia sedih nangis gitu loh. Nah saya nggak tahu sebelumnya siang-siang itu anak dari tim IM udah mau jemput dia untuk main ke Bandung. Saya malam itu jam 8, jam 9, saya habis dari YPK, saya sama tim-tim Citra Satria itu datanglah ke rumah Romi Chandra gitu. Saya datang ke rumah Romi Chandra, saya berenam bertujuh waktu itu. Begitu bapaknya saya ketok pintu, bapaknya lihat saya, langsung dipanggil Romi, itu ada Jimmy tuh. Udah kamu kalau mau pergi ke Bandung tuh pergi sama Jimmy gitu loh. Jadi singkat ceritanya, yang bekas packingnya dia untuk berangkat ke Bandung kan baju-bajunya belum dibongkar segala macam, langsung dikasih sama bapaknya. Saya juga kenapa Om, Romi kok mukanya agak lain gitu. Iya tadi ada yang mau jemput dia untuk main ke Bandung juga. Wah kenapa nggak dikasih? Iya pokoknya kalau sama kamu bolehlah jalan gitu loh. Akhirnya kita pergilah ke Bandung. Ya singkat cerita akhirnya ya Romi Chandra udah jadi pemain Citra Satria di Tunas gitu loh.
dan saya udah junior naik ke divisi 2 gitu loh. Nah, setelah main lama di Citra Satria, saya tuh pindah ke salah satu klub semi pro ya, namanya Jakarta Utama gitu loh. Nah, waktu saya di Jakarta Utama, saya ajak lagi nih Romy Chandra untuk main di Jakarta Utama. Jadi saya bilang sama Romy kan, Rom, ikut yuk, besok gue ada latihan di Lokasari di kota gitu loh. Ya udah, kalau zaman dulu kan dia nurut aja gitu, diajak kemana juga nurut lah gitu loh. Akhirnya dia ikut saya gitu, latihan di Lokasari. Nah di situ saya pertama kali benar-benar kayaknya, oh ini basket serius tuh kayak gini gitu loh. Ternyata lebih deep gitu, lebih serius dengan apa yang saya dapat di sekolah. Nah dari situ saya mulai menikmati tantangan itu. Dan saya ya masih mungkin pada saat itu para pembina basket yang di Jakarta Utama mungkin masih memandang saya ya masih ya anak junior ya kan, namanya anak junior pendatang baru. Ya saya challenge diri saya untuk bisa berbuat sesuatu buat lebih di sana. Nah, dia latihan bagus, dia tepat waktu juga latihan, dan dia juga dapat pelatih yang bagus. Akhirnya malah dia yang kepilih jadi tim inti di klub saya gitu, pemain 5 pertama lah di klub Jakarta Utama waktu itu. Kalau kayak Romy Chandra, orang kenal dia dengan gepeng gitu loh. Ali Budimansyah orang terkenal dengan Budi Jordan waktu pada saat itu. Yang mungkin kalau kita bandingin hampir sama, pertemanannya pun hampir sama. Ini anak berdua, kalau ada Budi, ada Gepeng. Ada Gepeng, ada Budi. Dan kebetulan mereka juga terakhir kan di klub yang sama, Indonesia Muda gitu loh. Dan baru 2 pemain ini yang sampai ada perusahaan Adidas itu mau tertarik dengan 2 pemain basket ini. Yang mereka mau endorse, yaitu kan Budi dan Gepeng gitu. Apresiasi sih ya, jadi itu kalau dulu kan memang secara nggak langsung di era tahun 90-an kan orang kan kiblatnya kan ke Chicago Bulls kan. Dan di situ secara nggak langsung juga saya sama Budi tuh suka mengeluarkan aksi-aksi permainan tuh secara nggak sengaja mirip. Yang pasti ya dia kan mainnya di power forward ya, posisi 4. Waktu zaman itu jarang pemain-pemain tinggi yang dribblenya tuh bisa sebagus Mas Romy lah. Dia bisa 3 point, dia bisa 2 point, dia bisa penetrasi ke inside dengan dribblenya. Terus visinya dia bermain sebagai posisi 4. Itu pada saat itu ya di atas rata-rata. Nah, kenapa mungkin saya bisa berkembang berdua bermain sama Mas Romy ya karena emang ya terlepas emang kedekatan, yang pasti harus ada kedekatan emosional lah, nggak hanya kenal aja. Dari saya eye contact sama Budi, cuman eye contact aja dia bisa passing bola tinggi, saya bisa alley-oop, bisa taruh bolanya. Terus saya bergerak kemana, Budi kosong, saya bisa passing Budi, begitu juga sebaliknya. Jadi atraksi-atraksi yang saya keluarin sama Budi tuh secara nggak langsung mirip. Jadi kita mainnya cuman jarak jauh, kita eye contact, passing-passingan gitu. Jadi mungkin orang melihatnya saya lebih mirip ke Scottie Pippen sama Michael Jordan di Indonesia. Ya itu apresiasi lah buat saya lah gitu. Waktu itu saya pernah lihat Romy sebelumnya di Jakarta Utama. Nah, kebetulan saya juga waktu lihat ini siapa pemain, posturnya menurut saya termasuk pada saat itu, wah ini posturnya istimewa kalau boleh, tangannya panjang, tinggi ya, waktu tinggi. Barengannya dia waktu itu juniornya, yang paling junior memang Romy Chandra sama Ali Budimansyah. Waktu di Jakarta Utama saya tuh ngikutin kejuaraan divisi 1 di Jakarta. Nah, disitulah mungkin titik awal prestasi saya.
saya dapat predikat tuh pemain masa depan. Tapi mungkin menurut saya itulah momen pertama kali saya tuh kayak ini kayaknya jalan Tuhan ya, jalan Tuhan untuk saya lebih serius di sini, untuk mungkin ini jalan Tuhan bisa merubah masa depan saya. Lalu dari situ jenjangnya dipercaya juga untuk mengikuti seleksi PON. Nah, PON dulu. Kita ingin menarik seleksi PON tahun 93. Nah, disitulah Perbasi mengkolaborasikan antara pemain senior dan junior. Nah, dari situlah ada seleksi. Nah, yang kebetulan yang dipilih hanya saya, dan yang dapat dari juniornya itu adalah saya sama Budi. Yang selebihnya itu senior semua. Pada saat itu pelatihnya kalau nggak salah Mr. Kim melihat, wah ini dua anak ini kayaknya bisa jadi masa depannya basket Indonesia nih untuk pengganti senior yang waktu ada. Saya lihat Romi emang ya Dia sebagai power forward ya di Indonesia, dia termasuk salah satu pemain terbaik di Indonesia ya. Dan dia termasuk pemain yang punya skill yang shooting bisa, rebound. Tapi ya saya lebih suka dia dijaga ya. Dia defense-nya bagus, rebound bagus. Jadi saya yang saya tahu, saya ingat Romi mainnya gitu. talenta basketnya ada lah. Jadi dia punya postur yang bagus, loncatnya juga bagus, dan mau bekerja keras ya. Dari junior saya waktu itu, ya kita ternyata tebakan saya benar gitu loh. Tebakannya Mr. Kim juga benar bahwa akhirnya Romi Chandra, Ali Budamansyah itu akhirnya jadi generasi selanjutnya di basket timnas kan. Dari PON DKI itu percaya, dan alhamdulillah saya dapat juara 1. Di situ lanjut lagi ke SEA Games. Nah, di SEA Games itu juga alhamdulillah juga pertama kali kita bisa, Indonesia basket bisa dapat medali perunggu pertama kali di SEA Games Singapura itu. 95 lagi kita ikut, dipercaya lagi saya mengikuti SEA Games. Jadi setiap tahun tuh kita mengikuti kegiatan-kegiatan agendanya Perbasi gitu, sampai 95 SEA Games, 97 SEA Games kita nggak dapat apa-apa, 95, 97 kita fail, ya kan, 99 kita balik lagi dapat perunggu lagi, tahun 2001 baru kita pecah, keluar lagi, alhamdulillah kita bisa dapat perak pertama kali untuk Indonesia. Ya itulah dia apa namanya, talentnya dia, bakatnya dia, ya memang udah rezekinya dia untuk jadi salah satu pemain hebat Indonesia. Nah, pada saat seleksi itu kayak nothing tulus sih sebenarnya sih, deg-degan juga kan kita, wah gila sama senior-senior kita hebat-hebat semua nih kan gitu kan. Nah, saya sama Budi sempat lagi tuh kalau nggak salah di Mas Bambang pernah bilang, lu hadapin aja semuanya nggak apa-apa gitu, cuek aja, kalau seleksi jalanin aja apa yang kata coach minta, lu jalanin. Nah, itu pegangan aja sih, jadi itu motivasi buat saya. Jadi pada saat itu saya ya kerjain apa yang pelatih minta, saya kerjain. Dari game by game kita tunjukin performan kita bisa tunjukin, kita bisa istilah kasarnya, wah gue junior nggak boleh bikin malu lah, harus tunjukin apa di lapangan ya di lapangan, di luar ya di luar, kita nunduk, kita hormat di luar lapangan, tapi kalau di lapangan kita fight, sama siapa aja kita fight. Wah, ini junior juga boleh juga ini waktu itu, dan saya lihat, dan dia juga punya kepribadian yang baik juga waktu itu. Dia hormat, respect sama senior, dan dia selalu tanya tentang kepada saya, oh mainnya gini, saya juga sebagai senior harus bantu ke junior, dan ternyata dia pemain junior yang punya tekad yang bagus, kerja keras, dan saya benar, dia sampai dari pemain nasional yang handal juga, termasuk satu dari pemain terbaik di Indonesia lah kalau menurut saya, dan Romi itu. Dan sampai ternyata sampai sekarang dia masih
kontak terus sampai dia anggap saya sebagai senior terus sampai sekarang. Jadi kita masih sering ketemu gitu. Sosok Romita Andra ini juga orangnya senang bercanda, dia gampang akrab lah. Walaupun dia junior, waktu itu kita juga sering ya, namanya junior kita sering kita ledekin lah ini, tapi dia nggak marah, dia malah cepat akrab lah dengan dia. Sosok yang humble juga sih menurut saya, dia orangnya oke. Sampai sekarang pun ya saya akuin dia salah satu pemain basket yang punya prestasi tinggi tapi tidak pernah sombong lah gitu ya, yang saya pelajarin dari dia. Senior-senior saya itu tidak mengajarkan saya, lu harus hormatnya yang kayak gila hormat tuh enggak. Lu hormat sama gue di luar lu boleh. Attitude-nya adalah ada kayak seperti kayak kita harus respect kalau ada senior misalnya. Senior kita mau makan siang bareng, kita dahulukan yang senior. Itu kita diajarin attitude seperti kayak gitu dari yang kecil-kecil. Makan sama-sama, dan dia sangat respect sama junior juga, dan itu yang saya suka. Jadi ketika kita misal pergi makan bareng gitu kan, kita mau jajan gitu, dia nggak pernah boleh anak junior untuk ngeluarin duit. Padahal kita makan dan banyakan saya makan loh. Banyakan saya makannya. Dia selalu, senior-senior saya selalu nggak usah, kita yang bayarin. Nah dari hal-hal yang kecil gitu, itu sampai kebawa sampai karir dan hidup saya sampai sekarang itu, dari bahwa kita berhubungan sama orang, kita harus hormat, respect, dan punya rasa empati. Warriors Basketball Academy itu berdiri 2014 sampai sekarang berjalan. Awalnya buka Warriors Basketball Academy itu harapannya hanya pertama kali ya, jujur hanya ingin lihat anak-anak saya tuh ada kegiatan. Jadi dulu singkat cerita, di lapangan basket CPK Wijaya tempat pertama kali saya main basket itu kosong. Jadi yang main tuh hanya orang-orang basket yang iseng-iseng, orang-orang cuma main basket iseng. Nah terus banyak kosong lapangan. Lalu saya ajak anak saya untuk main basket situ. Biar suka lah, biar seneng. Karena kalau diajakin di sekolah, saya masukin ke klub gitu, dia nggak mau, maunya main-main aja. Oke deh, main-main aja, kita main-main. Dari situlah temen nitip 1 anak, 2 anak, kok lama-lama jadi banyak gitu kan. Terus dari situ, ya udah deh, apa nggak sekalian aja ya, kita mulai fokus deh. Dengan Ali Budimansyah pada saat itu, Budi Bud, kita bikin akademi yuk gitu. Tapi cuma hanya omongan kosong gitu loh. Terus akhirnya pada saat itu juga, pada saat 2014 itu saya bilang, Bud, duluan jalan ya, akhirnya jalan gitu. Ya udah, dari situ kita bikin, diseriusin. Sampai sekarang kita udah hampir 6 tahun dan alhamdulillah berkembang dengan bagus. Karena ini emang istilahnya Warriors ini sumbangsi kita terakhir buat basket Indonesia. Emang skopnya masih kecil dari akademi, tapi insya Allah apa yang kita lakukan ini bisa membuat atlet-atlet di akademi kita bisa mengharumkan nama Indonesia juga buat kedepannya kayak kita berdua. Melalui program Warriors Basketball Academy, mudah-mudahan tumbuh anak-anak yang berprestasi di basket. Ya, saya melihat sosok Repeng ini orangnya peduli lah, artinya dia masih peduli dengan basket, dan terbukti akhirnya dia bikin klub yang ada akademik yang dia totalitas juga di situ. Saya setiap tahun aja sudah cukup senang ketika melihat anak-anak didik saya, beberapa anak didik saya, orang tuanya selalu lapor, Coach Romi, terima kasih bimbingannya, anak saya lulus dan diterima di SMP sekian, dapat beasiswa melalui jalur prestasi atau jalur akademik. Itu buat saya begitu mendengar itu kayak terharu dan merinding. Dan dari jenjang-jenjang itu, dari SMP, SMA, dan tidak menutup kemungkinan sebentar lagi mudah-mudahan saya bisa mendapatkan kabar anak didik saya bisa keterima di kuliah. Dan mungkin nanti beberapa tahun lagi saya juga ingin mendengar harapan saya bahwa anak didik
dari Warriors Basketball Academy bisa mendapatkan prestasi jenjang di mendapatkan beasiswa di kuliah dan selanjutnya dan di liga atau di pekerjaannya nanti melalui jalur bola basket. Itu sih harapan saya. Saya nggak muluk-muluk.